ada yang kurang. Oh iya, tugas matematikaku. Gimana ini? Gimana ini ya? Mana aku nggak bisa lagi. Gimana ya? Mana susah banget. Tapi masih jam 5. Apa aku kerjain nanti aja ya? Aku kerjain nanti aja. Gimana? Hutan semua? Hutan apa ini? Astaga. Hai, kenalin, aku Moses. Aku yang bakalan jelasin kamu tentang materi lingkaran. Hah? Lingkaran? Maksudnya? Daripada kamu bingung, mending kamu ikut aku. Ayo. Ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan persamaan lingkaran. Nah, rumus dari persamaan lingkaran itu ada x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik O dalam kurung 0,0 dan melalui titik 3,5. Nah, kita langsung tulis di sini rumusnya dulu. X kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, di sini x itu sama dengan 3. Jadi kita tulis di sini 3 kuadrat. Nah, y-nya itu sama dengan min 5. Jadi kita tulis dalam kurung min 5 kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, kita harus masuk. Nah, terus kita jumlahin. Nah, 3 kuadrat itu sama dengan 9 dan min 5 kuadrat itu sama dengan 25 sama dengan r. Terus langsung kita masuk ke jawabannya. Jadi di sini kita langsung jumlahin 9 tambah 25 itu sama dengan 34 sama dengan r. Jadi persamaan lingkaran adalah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 34. Nah, itu tadi penjelasannya. Kamu paham nggak? Oh gitu. Oke, terima kasih ya. Tunggu, belum selesai. Kamu harus selesai dulu soal dari aku. Ini soalnya. Oke, pertanyaannya adalah tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di pusat O 0,0 dan melalui titik 2,7. Untuk rumusnya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. X kuadrat itu adalah 2 kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 7 kuadrat. 2 kuadrat itu hasilnya 4, sedangkan 7 kuadrat itu hasilnya 49 sama dengan 53. Jadi r kuadrat sama dengan 53. Jadi persamaan
lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 53. Nah, udah aku kerjain. Menurut kamu itu benar apa belum? Udah benar kok. Kamu sekarang boleh perjalanan. Nanti kamu bakal ketemu sama teman-teman aku. Hah? Teman-teman? Terus aku bakal kemana? Loh, Moses? Moses? Apa sih maksudnya? Oh yaudah loh, yang penting aku udah tahu. Ini enak sekali ya, hutan ini dingin. Suara siapa itu? Halo? Hai. Kamu siapa? Kenalin, nama aku Keiza. Aku temannya Moses. Oh, temannya Moses. Ada apa? Aku bakal mandu kamu ke materi lingkaran berikutnya. Ayo ikut aku. Oke. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang bentuk umum persama lingkaran. Nah, bentuk umum persama lingkaran ini tuh memiliki 3 rumus. Di antara lainnya yang pertama adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, rumus ini tuh dipakai jika pusatnya adalah 0,0. Lalu untuk rumus yang kedua adalah X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Rumus ini dipakai jika pusatnya adalah A dan juga B. Lalu untuk rumus yang ketiga adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus J sama dengan 0. Nah, rumus ini tuh dipakai jika persamaannya itu sama dengan 0. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Yang pertama, di sini X ada memiliki persamaan yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Nah, karena dari bentuk persamaannya ini tuh dia merupakan ini ya, kita memakai rumus yang pertama. Jadi sudah dipastikan bahwa dia ini memiliki pusat yaitu 0,0. Jadi kita langsung tulis saja P dalam kurung 0,0. Nah, lalu kita selanjutnya akan mencari R. Karena di sini rumusnya karena di sini R kuadrat itu ya, karena 9 ini tuh kan gini ya. Ya, 9 ini kan merupakan R kuadrat ya teman-teman. Nah, jadi 9 ini itu kita harus cari dulu R-nya berapa. Nah, caranya gimana? Cara mencari R adalah dengan di akar. Jadi R sama dengan akar dari 9. Karena 9 itu masih merupakan R kuadrat, sedangkan kita membutuhkan nilai untuk R-nya saja tanpa kuadrat. Jadi harus diakar terlebih dahulu 9-nya. Jadi akar 9 itu sama dengan 3. Nah, jadi R-nya merupakan 3 dan juga pusatnya merupakan 0,0. Oke, seperti itu. Lalu di sini saya akan hapus dan masuk ke contoh soal yang berikutnya. Contoh soal yang berikutnya berarti kita memakai rumus yang kedua. Oke, di sini. Oke, di sini saya sudah memiliki soal yaitu X plus 3 kuadrat plus Y min 2 kuadrat min 100 sama dengan 0. Nah, Oke, jadi selanjutnya saya sudah memiliki contoh soal yaitu X plus 3 kuadrat plus Y min 2 kuadrat min 100 sama dengan 0. Nah, untuk soal yang selanjutnya ini tuh kita memakai rumus yang kedua ini ya teman-teman, yang X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, jadi langsung saja teman-teman kita masukkan. Jadi, sebelum itu karena ini min 100, kita pindahkan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita pindahkan min 100 ini tuh agar bisa menjadi R kuadrat. Maksudnya dalam bentuk rumus yang seperti nomor 1 ini. Jadi min 100 ini harus kita pindahkan ke posisi yang 0. Jadi bentuk persamaan yang barunya menjadi bentuk persamaan yang barunya menjadi X plus 3 kuadrat plus Y min 2 kuadrat sama dengan 100. Nah, setelah itu kita langsung cari saja
berapa titik pusatnya dan juga nilai dari R-nya. Nah, pusatnya ini ya sebelumnya ini langsung saja X-nya itu sama dengan min 3. Kenapa min 3? Karena ini kebalikannya teman-teman. Jika di sini diketahui positif, maka hasilnya menjadi negatif. Sedangkan jika di sini negatif, maka menjadi positif. Seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini adalah Y sama dengan 2. Nah, lalu untuk 100 ini kan termasuk R kuadrat ya teman-teman. Ini saya sebut biar agar tidak bingung. 100 ini merupakan R kuadrat. Jadi kita harus mencari nilai R-nya saja tanpa kuadrat. Jadi seperti yang nomor 1 tadi itu, kita harus di akar terlebih jauh dari 100 ini. Berarti R sama dengan akar 100. Nah, R-nya itu adalah 10. Nah, untuk pusatnya langsung saja ini kita masukkan P-nya min 3,2. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman untuk contoh soal menggunakan rumus yang kedua ini untuk mengetahui titik pusatnya dan juga jari-jarinya. Nah, untuk yang selanjutnya ini kita akan menggunakan rumus yang ketiga ini, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, di sini saya sudah memiliki contoh soalnya, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat min 10X plus 8Y min 6 sama dengan maaf, kok 10 sama dengan 0. Maaf teman-teman, sama dengan 0. Nah, di sini tuh sudah diketahui ya teman-teman bahwa nilai dari A besar ya teman-teman. A besarnya itu adalah min 10 yang ini ya teman-teman, ini merupakan nilai A, sedangkan yang 8Y ini merupakan nilai B, dan yang 6 ini merupakan nilai C. Maka dari itu saya tulis A sama dengan min 10, B sama dengan 8, dan C sama dengan min 6. Nah, seperti soal saya sebelumnya, di sini kita akan mencari titik pusat dan juga jari-jarinya. Nah, jika kita ingin mencari titik pusat menggunakan rumus yang ketiga ini tuh, cara mencari titik pusatnya tuh memiliki rumus tersendiri ya teman-teman, memiliki rumus lagi lah intinya. Nah, rumusnya itu seperti ini, P min 1/2 dari A besar dan min 1/2 dari B. Nah, jadi kita langsung masukkan saja karena kita sudah mengetahui yaitu nilai A dan B-nya berapa, jadi langsung kita masukkan, yaitu berarti min 1/2 dalam kurung min 10 dari mana? Dari nilai A yang tadi ini, yang ini min 10. Jadi kita langsung masukkan di sini. Dan yang B ini juga sama, berarti min 1/2 dalam kurung nilai B yaitu 8. Nah, ini langsung kita bisa coret-coret seperti biasa. 2 min 10 min 5. 2, 8, 4. Jadi pusatnya P pusatnya adalah min 1 dikali min 5 adalah 5, min 1 dikali 4 adalah min 4. Jadi kita sudah mengetahui bahwa pusatnya yaitu adalah 5 dan juga min 4. Lalu 5 dan min 4 ini tuh termasuk juga nilai dari A kecil ya teman-teman, untuk yang 5 ini nanti A dan juga B. Nah, A kecil dan B kecil ini tuh kita butuhkan untuk mencari jari-jarinya nanti. Nah, jadi di sini saya akan bagi lagi seperti ini. Nah, cara mencari jari-jarinya itu juga memiliki rumus tersendiri teman-teman. Rumusnya yaitu adalah R kuadrat sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat min C. Nah, karena kita sudah tahu A kecilnya dan B kecilnya, langsung saja kita masukkan, dan C nya juga kita sudah tahu ya. Ini berarti menjadi 5 kuadrat plus B kuadratnya adalah min 4, berarti min 4 kuadrat min C nya adalah ini, min 6. Berarti min dalam kurung min 6. Minnya double ya teman-teman di sini. Lalu sama dengan 5 kuadrat adalah 25
min 4 kuadrat adalah 16. Min dikali min 6 berarti hasilnya adalah plus ya teman-teman. Berarti di sini adalah plus 6. Nah, 25 ditambah 16 ditambah 6 hasilnya adalah akar 47. Jadi seperti ini teman-teman. Sudah ketemu ya untuk nilai titik pusatnya yaitu 5 dan juga min 4. Sedangkan untuk jari-jarinya adalah akar 47. Sekian materi dari bentuk umum persamaan lingkaran. Terima kasih. Oh, jadi gitu penjelasannya. Jadi, sekarang aku harus bagaimana? Jadi, sebelum kamu menempuh perjalanan kamu selanjutnya, kamu harus menyelesaikan misi dari aku lebih dulu. Apa itu? Ini dia misinya. Kamu harus bisa menjawab soal ini lebih dulu. Pertanyaannya, tentukan pusat dan jari-jari lingkaran dari persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 4x min 6y ditambah 9. Jadi diketahui A-nya adalah 4 ini. Yang B besar itu min 6. Sedangkan yang C besar itu yang ini 9. Lalu kita cari pusat. Pusat rumusnya adalah min setengah dikali A dan min setengah dikali B. Berarti min setengah dari 4 ini adalah min 2. Sedangkan min setengah dari min 6 ini adalah 3. Jadi sudah ketemu ya guys. Pusatnya adalah min 2 dan 3. Oke, selanjutnya kita mencari jari-jari. Jari-jari rumusnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi C. Jadi kita masukkan aja ini dan ini. A kuadrat yaitu min 2 ditambah 3 kuadrat dikurangi C ini yaitu 9. Min 2 kuadrat hasilnya 4. Sedangkan 3 kuadrat hasilnya 9. Sedangkan 9 tinggal diturunin aja. 4 ditambah 9 hasilnya 13. Kurangnya turun. Dikurangi 9. Sama dengan 4. 4 kuadrat hasilnya 2. Jadi hasilnya adalah 2. Ya, itu jawabanku. Apakah sudah benar? Ya, jawaban kamu sudah benar. Silakan, kamu bisa melanjutkan ke misi selanjutnya. Oke, dadah. Dadah. Hai. Kamu siapa? Kamu penjahat ya? Kenalin, aku si Rena. Aku yang bakalan memandu kamu untuk melanjutkan misi selanjutnya. Oh, kamu juga temannya Keza sama Moses tadi ya? Itu betul sekali. Mari ikut aku untuk melanjutkan misi selanjutnya. Oke. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai kedudukan suatu titik terhadap lingkaran. Nah, kedudukan suatu titik terhadap lingkaran itu terbagi menjadi 3. Tetapi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kedudukan titik P, A, B terhadap X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat ini adalah rumus. Nah, yang pertama itu ada jika hasil penjumlahan dari A kuadrat plus B kuadrat sama dengan R kuadrat, hasilnya ini sama dengan R kuadrat ini sama, maka titik P, A, B terletak pada lingkaran. Terletak pada lingkaran itu maksudnya dia bakalan titiknya di sini ya teman-teman, di garis lingkarannya ini. Lalu jika yang kedua, apabila hasil dari A kuadrat plus B kuadrat itu kurang dari
R kuadrat, maka titiknya P, A, B terletak di dalam lingkaran. Nah, letaknya bakalan di sini ya teman-teman, karena dia di dalam lingkaran ini. Bisa di sini ya teman-teman. Nah, lalu yang ketiga, apabila hasil dari A kuadrat plus B kuadrat lebih besar dari R kuadrat, maka titik P, A, B terletak di luar lingkaran. Terletak di luar lingkaran bakalan di sini ya teman-teman. Bisa di sini juga, lalu di sini. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soalnya yaitu tentukan kedudukan titik-titik terhadap lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25. Nah, 25 ini R kuadrat ya teman-teman. Nah, kita disuruh tentukan titik A. Titiknya A-nya itu min 2,3. Nah, min 2,3 itu kita langsung ganti ke ini, x kuadrat plus y kuadratnya. Min 2 sebagai x kuadrat dan 3 sebagai y kuadrat. Kita masukkan ya teman-teman. Berarti min 2 kuadrat plus 3 kuadrat sama dengan 25. Nah, kita langsung jumlahkan. Min 2 kuadrat itu 4 ditambah 3 kuadrat itu 9 sama dengan 25. 25 ini tetap jari-jarinya ya, jari-jari R kuadrat ya teman-teman. Nah, 4 ditambah 9 itu hasilnya 13. Nah, hasil dari ini kan x kuadrat plus y kuadrat atau a kuadrat plus b kuadrat itu 13. Sedangkan R kuadratnya ini 25. Maka hasil ini itu kurang dari 25. Maka hasil tersebut atau titik A itu min 2,3 terletak di dalam lingkaran sini teman-teman, karena hasilnya kurang dari 25 R kuadratnya. Nah, begitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke titik B. Titik B ini 4,3. Nah, 4,3 ini kita langsung masukkan juga ke rumus x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25. Jadi 4 kuadrat plus 3 kuadrat sama dengan 25. Hasil dari 4 kuadrat ini 16 ditambah 3 kuadrat yaitu 9 sama dengan 25 R kuadratnya. Nah, hasil dari 16 ditambah 9 yaitu 25. Nah, hasilnya ini x kuadrat plus y kuadrat atau a kuadrat plus b kuadrat ini karena sama dengan R kuadrat, maka titik ini sama dengan sama dengan R kuadratnya. Ini kan sama ya teman-teman, sama. Maka titik B ini min 4,3 terletaknya pada sini, garis lingkarannya. Nah, bisa di sini ya teman-teman, karena terletak pada garis lingkaran. Nah, kita lanjut ke soal yang C ini. Nah, titik C yaitu 5,4. Seperti tadi, kita langsung masukkan ke dalam rumus x kuadrat plus y kuadrat sama dengan R kuadratnya 25. Nah, ini C 5 kuadrat sebagai x kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 25. Hasil dari 5 kuadrat sama dengan 25 ditambah 4 kuadrat hasilnya 16 sama dengan 25 itu R kuadratnya. 25 ditambah 16 itu hasilnya 41.
Nah, 41 ini itu hasil dari ini itu lebih besar dari R kuadratnya. Maka hasil X kuadrat ini terletak di luar lingkaran. Sini ya teman-teman, terletak di luar lingkarannya. Sini. Nah, begitu. Nah, lalu saya akan menjelaskan mengenai kedudukan suatu titik terhadap lingkaran yang kedua, yaitu kedudukan titik A, P, Q terhadap lingkaran X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan sama dengan R kuadrat. Nah, X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat itu rumus. Kita masuk ke dalam sini teman-teman. Apabila jika hasil dari P min A kuadrat plus Q min B kuadrat itu sama dengan R kuadrat, maka titik A, P min Q, P, Q terletak pada lingkaran seperti yang saya gambarkan yang sebelumnya tadi. Lalu jika yang kedua, apabila hasil dari P min A kuadrat sama dengan Q min B kuadrat itu kecil kurang dari R kuadrat, maka titik A tersebut P, Q terletak di dalam lingkaran. Dia akan terletak di dalam lingkarannya ya teman-teman. Lalu yang ketiga ini, apabila hasil dari P min A kuadrat plus Q min B kuadrat ini lebih dari R kuadrat, maka titik A, P, Q terletak di luar lingkaran. Nah, kita sekarang langsung masuk ke contoh soal. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal ya teman-teman. Nah, ini tentukan kedudukan titik-titik berikut terhadap lingkaran X min 5 kuadrat plus Y min 2 kuadrat sama dengan R kuadratnya 64. Nah, ini sudah ada titik A. Nah, titik A ini 0,2. Nah, 0 ini nanti kita masukkan teman-teman ke dalam sini X-nya. Lalu 2 ini kita masukkan ke dalam Y-nya. Nah, jadi kita kan tinggal masukin berarti X itu 0. Nah, min 5 kuadrat plus Y-nya itu 2 ini ya teman-teman. Jadinya 2, ini kita tulis lagi min 2 kuadrat sama dengan 64. Nah, hasil dari 0 dikurangi 5 itu min 5 ya teman-teman, min 5. Jadinya min 5 kuadrat plus 2 dikurangi 2 itu hasilnya 0. Jadinya 0 kuadrat sama dengan 64. Nah, min 5 kuadrat itu hasilnya 25 ditambah dengan 0 kuadrat itu hasilnya 0 sama dengan 64. Nah, 25 ditambah 0 itu hasilnya 25. Nah, karena hasilnya ini 25 sedangkan R kuadratnya ini 64, maka hasil ini itu kurang dari 64. Maka titik A 0,2 terletak di dalam lingkaran. Oke. Nah,
sekarang kita lanjut ke soal yang B. Yang B ini titik B 13,2. Nah, 13 ini nanti kita masukkan ke dalam X-nya, rumus X-nya. Lalu yang 2 kita masukkan ke dalam rumus Y. Nah, kita tulis ya teman-teman. Jadi X-nya itu 13 min 5. Ini ya teman-teman. Kuadrat plus Y-nya 2 min ini. Min 2. Terus kuadrat sama dengan 64. Nah, 64. Lalu 13 dikurangi 5 itu hasilnya 8. Jadinya 8 kuadrat plus 2 dikurangi 2 itu hasilnya 0. Terus kuadrat sama dengan 64. Nah, 8 kuadrat itu hasilnya 64. Ditambah 0 kuadrat itu hasilnya 0 sama dengan 64. Nah, 64 ditambah 0 hasilnya 64. Nah, karena hasilnya ini 64 dan dia sama dengan R kuadrat, maka sama dengan 60 kuadrat. Ini ya teman-teman, simbolnya seperti ini, sama dengan. Jadi dia terletak pada lingkaran, pada garis lingkarannya ya. Nah, oke teman-teman, lalu yang ketiga ini yaitu ada kedudukan titik A P, Q terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan F. Nah, oke teman-teman, yang ketiga ini ada kedudukan titik A P, Q terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX plus BY ditambah C sama dengan 0. Nah, nih, apabila hasil dari P kuadrat plus Q kuadrat plus AP plus BQ plus C sama dengan 0, titik A P, Q itu terletak pada lingkaran. Jadi P ini ya teman-teman sama Q itu sama kok rumusnya kayak ini, X ini, cuman beda penulisan saja. Ini juga P ini juga dari ini, AX ini ya X nya. Nah, BQ nya itu juga ini, BY. Q itu berarti sebagai Y. Nah, apabila hasilnya ini tadi itu sama dengan 0 ya. Ini diibaratkan kalau yang tadi itu R kuadrat. Nah, ini 0, maka titik A P, Q itu terletak pada lingkaran. Nah, terletak pada lingkarannya itu di garisnya itu ya teman-teman. Nah, di situ yang kedua ini apabila hasil dari P kuadrat plus Q kuadrat plus AP plus BQ plus C itu kurang dari 0, maka titik A, PQ nya itu terletak di dalam lingkaran. Nah, di dalam lingkaran ya teman-teman ya, di dalamnya. Lalu yang ketiga, apabila P kuadrat plus Q kuadrat plus AP plus BQ plus C itu lebih dari 0, maka titik A itu P, Q terletak di luar lingkaran. Nah, terletak di luar lingkarannya teman-teman, bukan di garis maupun di dalam lingkarannya. Nah, kita lanjut langsung ke contoh soal ya teman-teman. Tentukan kedudukan titik-titik berikut terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X plus 4Y min salah. Nah, kita lanjut ke contoh soal ya teman-teman. Tentukan kedudukan titik-titik berikut terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X min 4Y min 8 sama dengan 0. Nah, 4X ini itu diibaratkan AX, lalu yang 4Y itu berarti BY. Ya teman-teman ya, kayak gini ya. Nih, BY plus C. Nah, berarti 8-nya ini adalah C simbolnya ya. Nah, lalu
Di nomor yang satu ini ada titik A. Titik A nya itu min 5,3. Nah, kita langsung masukkan ke rumusnya teman-teman. Rumusnya itu ini x kuadrat plus y kuadrat plus 4x min 4y min 8 sama dengan 0. Nah, jadi gini. A x kuadratnya yaitu ini min 5 kuadrat. Min 5 kuadrat plus y kuadratnya yaitu 3. Dari sini ya 3, jadi 3 kuadrat ditambah ini, karena ini kan sudah ini A ya teman-teman, ini A, yang ini B, karena rumusnya tadi kan AX min AX plus BY, karena ini min berarti tulisnya min. Nah, ini A, berarti ini tetap ditulis 4 karena X nya itu ini, karena ini kan sebagai X dan Y teman-teman. Nah, karena X nya itu min 5, maka ini dikalikan min 5, lalu simbolnya ini min 4Y. Nah, 4 ini tulis ya, ini tuh B, lalu Y nya itu ini 3 kali 3. Nah, sudah teman-teman, jadi kan 3 ini 4 dikali 3 itu yang ini ya, Y nya 4Y, jadi ini 4, ini Y nya. Lalu C nya itu 8 sama dengan 0. Nah, langsung kita jumlahkan. Min 5 kuadrat itu hasilnya 25. Lalu 3 kuadrat itu hasilnya 9. Ditambah, ditambah 4 ini dikalikan min 5, hasilnya min 20. Nah, itu kan tadi kan plus ya teman-teman, karena ini hasilnya min 20, maka ini diganti min. Nah, kemudian min 4 dikalikan 3, hasilnya 12, min 12. Kemudian ini tetap turun jadinya min 8 sama dengan 0. Nah, langsung kita jumlahkan ya teman-teman semuanya. 25 ditambah 9 dikurangi 20 dikurangi 12 dikurangi 8 itu hasilnya min 6. Nah, karena hasil dari titik A min 5,3 ini min 6, sedangkan R kuadratnya ini ya ini dibalikkan R kuadratnya itu 0, maka ini hasilnya kurang dari 0. Maka terbukti bahwa titik A min 5,3 ini terletak di dalam lingkaran ya teman-teman, di dalam lingkarannya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang B ini ya teman-teman, ke yang B ini ya. Nah, kita sudah diketahui bahwa titik B ini adalah min 2, min 2. Seperti tadi kita tinggal memasukkannya. Berarti min 2 ini yang pertama sebagai X kuadrat dan min 2 sebagai Y kuadrat. Nah, ini juga bisa dipakai menjadi ini nantinya X nya sama Y nya ini ya. Nah, masukkan saja. Masukkan ya teman-teman. B X kuadratnya min 2 kuadrat plus Y kuadratnya jadinya min 2 kuadrat plus 4X min 4 dikalikan dengan X nya min 2, kemudian ini min, karena ini min ya teman-teman, ini min, terus ini tulis lagi 4. Nah, Y nya itu min 2, ini dikali di sini. Nah, habis itu ditulis lagi C nya min 8 sama dengan 0. Lalu langsung saja kita jumlahkan. Nah, min kuadrat
min 2, min 2 kuadrat itu hasilnya 4, ditambah min 2 kuadrat juga itu hasilnya 4. Kemudian 4 dikali min 2 itu hasilnya min 8. Karena di sini plus berarti plus ketemu minus, hasilnya minus 8. Nah, kemudian ini minus 4 dikali dengan min 2 hasilnya min 8. Plus 8. Lalu kemudian yang C nya ini 8. Min 8 sama dengan 0. Nah, langsung kita jumlahkan ya teman-teman semuanya. 4 ditambah 4 dikurangi 8 ditambah 8 dikurangi 8 itu hasilnya 0. Nah, berarti hasil dari titik B ini min 2, min 2 itu 0 karena R kuadratnya ini 0 ya kan. Nah, berarti ini titik ini itu sama hasilnya dengan R kuadrat, 0 sama dengan 0. Artinya terbukti bahwa titik B ini min 2, min 2 terletak pada lingkaran, yaitu yang di garis lingkarannya ya teman-teman. Nah, sudah ya teman-teman, kita lanjut ke soal atau yang C ini. Nah, seperti tadi juga. Nah, sudah diketahui bahwa titik C ini yaitu 2,6. Nah, kita langsung masukkan saja ke rumus yang ini. Seperti yang tadi, bahwasanya C ini X, ini Y, berarti X kuadratnya itu 2 kuadrat plus Y kuadratnya 6, berarti 6 kuadrat ditambah plus, nah ini 4, tulis tetap 4 ya teman-teman. Nah, karena X nya ini X, maka 2, X nya itu 2. Nah, ini dikali 2. Kemudian ini ditulis min 4Y. Ini min 4 karena Y nya 6, kita kalikan dengan 6. Kemudian kita tulis lagi min 8 nya itu C ya teman-teman, sama dengan 0. Nah, langsung saja kalau sudah begini kita tinggal kalikan atau ya itu kuadratkan. Nah, 2 kuadrat itu hasilnya 4. Nah ditambah ya teman-teman. 6 kuadrat ini hasilnya 36. Ditambah. Nah, karena 4 dikali 2 itu hasilnya 8, maka ini 8 ya simbolnya. 8, plus. Nah, kemudian ini min 4 dikali 6 itu hasilnya min 24. Kemudian nih tulis lagi min 8 nya. Nah, ini sama dengan 0. Kemudian kalau sudah begini kita tinggal jumlahkan saja teman-teman. 4 ditambah 36 ditambah 8 dikurangi 24 dikurangi 18 itu hasilnya 16. Nah, karena titik C ini sudah diketahui bahwa hasilnya 16 dan hasil 16 ini itu lebih dari 0, R kuadratnya ya, kita ibaratkan R kuadratnya ini 0-nya, maka titik C ini terbukti bahwa ia terletak di luar lingkaran ya teman-teman ya, di luar lingkarannya, di luar. Saya gambarkan. Nah, berarti dia di sini ya teman-teman. Nah, biar dia sini, bukan di dalam maupun di terletak di lingkarannya. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, jadi gitu penjelasannya. Oh, jadi gitu. Lalu aku harus bagaimana? Nah, sebelum kamu melanjutkan untuk misi selanjutnya, kamu harus mengerjakan soal ini dulu.
Baik, pertanyaannya adalah tentukan kedudukan titik-titik berikut terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 50. Oke, saya akan menulis ulang. Nah, untuk yang pertama adalah titik A, yaitu 2, min 4. X-nya adalah 2 kuadrat ditambah Y itu adalah min 4. Sama dengan 2 kuadrat itu hasilnya 4, sedangkan min 4 dikuadratkan yaitu 8 sama dengan 12. 12 itu artinya kurang dari 50. Karena di sini tandanya kurang, berarti artinya di dalam lingkaran. Oke, sekarang yang kedua adalah titik B. Titik B adalah 5,5. Sama seperti yang di atas, X-nya adalah 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 5 kuadrat hasilnya 25 ditambah 25 sama dengan 5. Dan di sini hasilnya sama-sama 50. Berarti tandanya terletak pada, oke sebentar, terletak pada lingkaran. Yang ketiga adalah titik C, min 3,7. Sama seperti yang sebelumnya. Untuk X kuadrat itu min 3 kuadrat tambah 7 kuadrat. Min 3 kuadrat itu hasilnya 9 ditambah 7 kuadrat hasilnya 49 sama dengan 9 tambah 49 hasilnya 58. Itu artinya 58 lebih dari 50. Karena hasilnya 58, otomatis bakal lebih besar daripada 50. Jadi, karena tandanya lebih besar, artinya terletak di luar lingkaran. Nah, itu jawabanku. Apakah sudah benar? Ya, itu sudah benar. Silakan untuk lanjutkan misi selanjutnya. Oke, terima kasih ya. Dadah! Halo, aku Asna. Aku bakal kasih tahu kamu materi tentang kedudukan garis pada lingkaran. Oh, jadi misi selanjutnya sama kamu nih. Iya, sama aku. Yuk ikut aku. Oke. Oke guys, selanjutnya yaitu ada kedudukan suatu garis terhadap lingkaran. Kalian tahu nggak sih, kedudukan garis terhadap lingkaran itu dapat ditinjau berdasarkan nilai diskriminan persamaan kuadrat tersebut. Contohnya seperti ini nih. Ada suatu lingkaran. Lalu ada garis yang menyinggung. Nah, garis ini yaitu determinan jika determinan ini lebih besar daripada 0, daripada titik, garis itu memotong lingkaran. Ini dia memotong lingkaran.
Lalu yang selanjutnya yaitu ada garis yang menyinggung. Menyinggung itu seperti ini. Nah, dia seperti depek gitu. Nah, ini determinan sama dengan 0, yaitu garis G menyinggung lingkaran L. Ya, lingkaran. Lalu yang selanjutnya yaitu ada garis yang tidak memotong lingkaran. Seperti ini dia. Nah, dia berada di luar lingkaran, jadi dia tidak memotong ataupun menyinggung, yaitu determinan. Kalau determinan lebih kecil daripada 0 atau titik. Oke, selanjutnya yaitu ada contoh soal. Jadi diketahui lingkaran itu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25 serta garis A. Garis A itu ini, yaitu min 2X plus 3Y sama dengan 6. Lalu garis B yaitu X plus Y sama dengan 8. Dan garis lingkaran dan garis C yaitu 4X plus 3Y sama dengan 25. Ini C, ini B. Nah, garis B tidak memotong lingkaran L dan garis C menyinggung lingkaran L ini ya. Oke. Lalu selanjutnya ini ada persamaan lingkaran yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Ini adalah persamaan pertama. Lalu yang kedua yaitu min 2X plus 3Y sama dengan 6. Diubah jadi Y sama dengan 2X plus 6 per 3. Ini adalah persamaan kedua. Lalu yang Y yaitu X plus Y sama dengan 8 menjadi Y sama dengan 8 min X. Ini adalah persamaan ketiga. Lalu yang ketiga ada C yaitu 4X plus 3Y sama dengan 25. Diubah menjadi Y 25 min 4X per 3. Ini adalah persamaan keempat. Jika sudah, maka selanjutnya kita akan mensubstitusikan. Substitusi persamaan kedua ke persamaan 1. Caranya gimana? Yaitu kita masukkan dulu rumusnya tadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Kita masukkan dulu nih X kuadrat plus 2X plus 6 per 3. Lalu tinggal kita hitung aja X kuadrat plus 2 kali 2 jadi 4 per 9 itu 2 kali dikuadratkan ya. Mohon maaf tadi kurang. Lalu
Terus selanjutnya yaitu 6 kali 2, 12 kali 2x. Jadi hasilnya 4 per 9 sama dengan ini berikutnya. Ditambahkan x karena ini 2x. Lalu ditambah itu 2 kali 2 sama dengan 4. Lalu kita tinggal menghitung lagi ya guys. 9x kuadrat plus 4 per 9 x kuadrat plus 24 per 9 x plus 4 ini diganti dinaikkan dinaikkan jadi 25 min 25 dengan 0. Lalu kita tinggal jumlah aja. Terus 13 per 9 x tambah ini 4 per 9 x 4 5 ini 21 dengan, nah lalu ini tinggal dikalikan dengan ini guys, jadi 9-nya hilang. 13 x kuadrat plus 24 x min 189 karena ini dikali dengan ini sama dengan 0. Berarti ini adalah A-nya 13, B-nya B-nya dikecil 34 dan C yaitu min 189. Lalu determinan A sama dengan B kuadrat min 4 AC sama dengan 24 kuadrat min 4 kali 13 kali min 189 sama dengan 10.400. Itu lebih besar daripada 0. Berarti ini garis A memotong lingkaran. Dan selanjutnya yaitu menyubstitusikan persamaan 3 ke persamaan 1. Kita masukkan dulu rumusnya dengan ini x kuadrat plus 8 min x per 2 sama dengan 25. Tinggal kita hitung x kuadrat plus x kuadrat min 16x tambah 8 kali 8 kuadrat 64 min 25 sama dengan 0. X tambah x tinggal 2x kuadrat 16x plus 39 sama dengan 0. Berarti A sama dengan 2, lalu B-nya 16, dan C-nya yaitu 39. Jadi determinan B kuadrat min 4AC sama dengan min 16 kuadrat min 4 kali 2 kali 39 sama dengan 256 dikurang 312 sama dengan min 56, yaitu lebih kecil daripada 0 atau titiknya.
Berarti garis B tidak memotong lingkaran. Lalu selanjutnya kita akan menyubstitusikan persamaan keempat ke persamaan ke-1. Kita masukkan rumusnya dulu tadi. Ini kita masukkan 25 x kuadrat dengan 20. Kita tinggal hitung seperti tadi, x kuadrat plus 25 kuadrat 625 per 9. 4 kali 2 5 plus 200. Jangan lupa x karena 4 ada x nya. 9 kali 4 kuadrat 4x kuadrat itu 16 per 9x kuadrat sama dengan 25. Lalu kita lagi 25 per 9 x kuadrat min 200 per 9. Ini kita kembalikan lagi ya. X plus 625 per 9 sama dengan 25. Lalu selanjutnya ada 9-nya lalu ke 25 ya guys ya. Ini tinggal 2x. 25x kuadrat ini 200x plus 625 sama dengan 225 karena ini tadi lalu sama 25. Lalu selanjutnya yaitu 2x kuadrat ini 200 plus ini di sini 625 kurang 225 sama dengan 400. Ini 400 ya, bisa ini jadi 400. Nah ini dipindah gitu, ini dipindah jadi min terus sama dengan 0 x kuadrat min 8x plus 16 sama dengan berarti A sama dengan 1 yaitu x kali B sama dengan min 8 kali C sama dengan 16. Lalu determinan C sama dengan B kuadrat min 4 C sama dengan min 8 kuadrat min 4 kali 1 kali 16 sama dengan 0. Nah, gitu caranya. Kamu udah paham? Paham. Terus aku harus gimana lagi? Nah, selanjutnya seperti teman-temanku tadi, kamu harus kerjain misi dari aku. Ini misinya. Oke, pertanyaannya adalah tentukan kedudukan garis terhadap lingkaran berikut. G sama dengan 3X dikurangi 4Y dikurangi 12 sama dengan 0. Dengan lingkaran X dikurangi 2 kuadrat ditambah Y tambah 4 kuadrat sama dengan 16. Yang pertama kita cari Y-nya dulu. Kita tulis ini 3X dikurangi 4Y dikurangi 12 sama dengan 0. Jadi 4Y kita taruh depan, sedangkan 3X mundur. Jadi 4Y sama dengan 3X
min 12. Lalu kita tambahkan semua. 3/4 X min 3. Jadi kita udah temukan untuk Y. Lalu kita substitusikan Y ini, kita masukkan ke rumus ini. Lalu Y ini kita substitusikan persamaan lingkaran. Jadi kita menggunakan rumus ini ya guys. Saya tulis ulang ya. X2 min 2 kuadrat ditambah Y plus 4 kuadrat sama dengan 16. Kita masukin Y nya ke sini. X nya itu sama X min 2 kuadrat ditambah 3/4 min X min 3 ditambah ininya 4 kuadrat sama dengan 16. Lalu kita tambahkan, lalu kita jumlah. Nah, setelah sudah mendapatkan seperti ini, setelah mendapatkan seperti ini, kita jumlahkan X min 2 kuadrat ditambah 3/4. Ini kita jumlahkan menjadi ditambah 1 kuadrat sama dengan 16. Lalu kita jabarkan yang ada pangkatnya. Setelah mendapatkan seperti ini, lalu kita jabarkan yang ada pangkatnya. X kuadrat min 4X ditambah 4 ditambah 9/16 X kuadrat ditambah 6/4 X ditambah 1 sama dengan 16. Setelah kita jabarkan yang ada pangkatnya, kita kali dengan 16 menjadi 16 X kuadrat dikurangi 64 X ditambah 64 ditambah 9 X kuadrat ditambah 24 X ditambah 16 sama dengan 256. Lalu kita mencari variabel yang sama seperti 16 X kuadrat ini dengan ini. 9 X kuadrat kan sama 16 X kuadrat, sedangkan ini juga 9 X kuadrat. 16 X kuadrat dengan 9 X kuadrat ini kan 6 X kuadrat, ini juga 9 X kuadrat, jadi kita gabungkan ditambah 6 X kuadrat ditambah 9 X kuadrat, lalu ditambah, kita cari yang sama lagi yaitu min 64X sama 24X.
yang sama, yaitu 64 dengan 16. Nah, setelah seperti ini semua, kita jumlahkan. Hasilnya 256. Setelah itu, nah, setelah kita mendapatkan hasil seperti ini, 256 ini kita pindah ke depan, sedangkan 80 ini kita pindah ke belakang menjadi 25x kuadrat min 40x sama dengan 256 min 80 sama dengan 176. Nah, 176 ini kita pindah ke depan lagi menjadi 25x kuadrat min 40 x min. Nah, karena ini plus, lalu kita pindah ke depan jadi min 176 sama dengan 0. Nah, lalu kalau sudah seperti ini, kita sudah bisa menghitung diskriminasinya melalui rumus D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, B itu dari sini min 40, karena itu adalah koefisien dari x-nya, yaitu min 40. Sedangkan A itu 25. Sedangkan yang C itu adalah konstan. Nah, B itu adalah min 40 karena dia adalah koefisien dari x-nya, yaitu min 40. Yang A 40. Sedangkan yang A itu adalah 25. Sedangkan C itu yang paling belakang min 176. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumus ini. D dengan B-nya min 40 kuadrat dikurangi 4 dikali 25 dikali 25 dikali C min 176. Nah, min 4 menjadi D sama dengan B-nya min 40 kuadrat dikurangi 4, A-nya adalah 25, jadi dikali 25, C-nya adalah min 176, berarti dikali 176. Nah, min 40 kuadrat ini sama dengan 1600. Ditambah hasil dari ini adalah 17.600. Lalu kita jumlah menjadi 19.200. Nah, dari sini kita dapat simpulkan jika garis G memotong lingkaran
dari 2 titik. Tahunya dari mana? Karena D-nya itu lebih besar daripada 0. Jadi, garis G memotong lingkaran di 2 titik. Nah, seperti itu. Menurut kamu, jawabanku sudah benar atau belum? Wah, bener banget. Kamu memang hebat deh. Sekarang kamu bisa melanjutin perjalanan kamu ya. Hati-hati. Dadah! Dadah. Hai manis. Kamu temannya mereka tadi ya? Iya, aku Virginia. Dan aku yang akan menjelaskan materi persamaan garis singgung lingkaran. Oh, menarik banget. Itu gimana caranya? Pastinya dong. Ayo ikut aku. Ayo ikut aku. Astaga, iya ya. Oke teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan persamaan garis singgung lingkaran. Jadi salah satu kedudukan garis terhadap lingkaran itu adalah garis yang menyinggung lingkaran. Seperti yang ada pada gambar ini, yaitu garis A. Garis singgung sendiri adalah garis yang memotong lingkaran hanya di satu titik. Memotongnya ada di sini ya teman-teman. Dalam mencari persamaan garis singgung lingkaran ini, kita dapat menentukannya dengan berbagai cara. Oke teman-teman, cara yang pertama adalah persamaan garis singgung lingkaran melalui titik pada lingkaran. Jadi, titiknya itu adalah X1, Y1, ini titik A. Berarti dipenuhi X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini ya teman-teman. Dengan demikian, persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat di titik singgung AX1 Y1 dapat ditentukan menggunakan rumus berikut. Ini rumusnya. Jadi, apabila persamaannya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka kita bisa menggunakan rumus X kali X1 ditambah Y kali Y1 sama dengan R kuadrat. Apabila persamaannya X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, kita bisa menggunakan rumus berikut. Sebenarnya sama saja, hanya X dan X1 nya ini kalian kurangi sama A, lalu Y sama Y1 nya kalian kurangi sama B. Lalu di persamaan yang ketiga, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY plus C sama dengan 0, kalian bisa menggunakan rumus persamaan garis singgung yang ketiga, yaitu rumus berikut ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan contoh soalnya. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 17 di titik 4,1. Diketahui persamaan lingkarannya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 17. Lalu X1 dan Y1 nya itu sama dengan 4,1. Kita substitusikan. Kita tulis dulu rumusnya yang atas tadi, yaitu X dikali X1 ditambah Y kali Y1 sama dengan R kuadrat. Oke, kita tulis lagi X nya, lalu kita masukkan X1 nya 4. Selanjutnya Y kita masukkan Y1 nya 1 sama dengan R kuadrat. Itu adalah ini dari persamaan garis singgung, dari persamaan lingkarannya teman-teman. Karena kan kalau persamaan lingkaran itu rumusnya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi R kuadratnya 17. Kita masukkan ke rumus juga. Setelah itu X dikali 4 4X ditambah 1 kali Y sama dengan 17. Kita pindah ruas 17-nya jadi 4X ditambah Y, 17-nya kita pindah ke ruas kiri menjadi negatif 17 sama dengan 0.
Jadi persamaan garis singgung lingkarannya adalah 4x ditambah y min 17 sama dengan 0. Sekarang kita lanjut ke cara yang kedua. Apabila persamaan garis singgung lingkaran gradiennya diketahui, kita bisa menggunakan rumus seperti berikut. Disesuaikan dengan persamaan lingkarannya ya. Jika persamaan lingkarannya x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat, kalian bisa menggunakan rumus ini, yaitu y sama dengan m ini adalah gradien dikali x plus minus r ini adalah jari-jari yang ada pada rumus ini, lalu 1 ditambah m kuadrat, gradien dikuadratkan lalu diakar. Lalu jika pada lingkaran x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat, kalian bisa menggunakan rumus berikut ini, di mana m ini adalah gradien, sedangkan b adalah bagian dari ini, lalu a-nya kita dapat dari rumus ini. Oke, selanjutnya ini ada contoh soal apabila kita mencari garis singgung lingkaran yang gradiennya diketahui. Rumus persamaan garis lingkarannya kan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 10. Lalu gradiennya ini adalah 3. Seperti rumus yang di atas tadi, kita substitusikan. Kita tulis dulu rumusnya. Y sama dengan mx plus minus r akar 1 ditambah m kuadrat. Ini kita cari r-nya dulu. Dari r kuadratnya kan 10, maka r-nya adalah akar 10. Ini kita masukkan, m-nya kan 3. Oke, selanjutnya saya akan memberikan contoh soal mengerjakan garis singgung lingkaran apabila gradiennya diketahui. Jadi kita tulis dulu diketahui persamaan lingkarannya x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 10 dan gradiennya adalah 3. Maka kita harus mencari r-nya terlebih dahulu dari r kuadrat. R kuadrat ini kan yang sebelah sini, 10. Maka r-nya itu adalah akar dari 10. Selanjutnya seperti rumus yang di atas tadi, apabila persamaannya berbentuk x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat, maka kita menggunakan rumus berikut ini. Rumusnya yaitu y sama dengan mx plus minus r akar 1 plus m kuadrat. M ini adalah gradien, jadi kita masukkan m-nya adalah 3, lalu x-nya kita tulis lagi, selanjutnya plus minus r-nya kan akar 10, kita masukin akar 10 dikali akar 1 ditambah m-nya 3, kita masukkan 3 kuadrat sama dengan 3 kali x kan 3x plus minus akar 10 dikali akar 3 kuadrat ini kan 9, lalu kita tulis lagi satunya. Hasilnya 3x plus minus akar 10 dikali akar 1 tambah 9 kan 10. Maka 3x plus minus akar 10 dikali akar 10, maka akarnya hilang, berubah menjadi 10. Oke teman-teman, selanjutnya ini terdapat dua persamaan garis singgung lingkaran ya. Persamaan garis singgung lingkaran yang pertama adalah y sama dengan 3x plus 10
Lalu persamaan garis singgung yang kedua adalah 3x min 10 sehingga 3x plus 3x min y plus 10 sama dengan 0 atau 3x min y min 10 sama dengan 0. Cara yang ketiga itu apabila persamaan garis singgung lingkaran yang garisnya melalui titik di luar lingkaran. Contoh garisnya itu, kalau ini kan yang menyinggung satu titik dalam lingkaran ya. Sedangkan kalau melalui titik di luar lingkaran, berarti garisnya itu seperti ini teman-teman. Garisnya begini, lalu titiknya ada di sebelah sini. Ini adalah titik P, X, Y. Sehingga garis ini dianggap garis yang melalui titik di luar lingkaran. Ini titiknya. Nah, cara menentukannya itu kita bisa menggunakan salah satu cara ini dengan menentukan persamaan garis kutub. Langkah-langkahnya, yang pertama, kita harus mencari persamaan garis kutub titik A, X1, Y1 dengan menggunakan rumus X1 min A X min A ditambah Y1 min B kali Y min B. Atau apabila bentuk persamaannya itu lain atau bentuk persamaannya seperti persamaan ini ya, seperti persamaan ini, maka cara mencari persamaan garis kutubnya kita menggunakan persamaan yang ada di bawah ini, yaitu X1 kali X ditambah Y1 kali Y ditambah A per 2 X1 tambah X ditambah B per 2 Y1 tambah Y. Langkah kedua, kalian substitusikan persamaan garis ke kutub persamaan lingkaran untuk mendapatkan titik potong garis kutub dan lingkaran. Selanjutnya yang ketiga, dari titik potong yang sudah didapatkan, teman-teman bisa menggunakan rumus garis singgung dengan titik pada lingkaran. Daripada kalian bingung, langsung saja ini saya beri contoh soalnya. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16 yang melalui titik min 2,4. Diketahui persamaan lingkarannya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. Lalu X1 dan Y1 nya itu adalah min 2,4. Kita substitusikan ke persamaan lingkarannya ya. Caranya sebagai berikut. Min 2 ini kita masukkan ke X kuadrat. Ini kita tulis ulang aja. Selanjutnya min 2 ini kita masukkan ke X. Lalu 4-nya kita masukkan ke Y. Min 2 pangkat 2 adalah 4. Ini negatif jadi positif karena dikuadratkan. Lalu 4 pangkat 2 adalah 16. Hasilnya 16 tambah 4 adalah 20. Karena 20 ini lebih besar dari 16 sehingga terbukti bahwa persamaan garis singgung lingkarannya itu berada di luar, titiknya berada di luar lingkaran. Selanjutnya kita mencari persamaan garis kutubnya itu, kita masukkan rumus X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat. X1 nya kan min 2, min 2X ditambah Y1 nya kan 4Y. R kuadratnya kita ambil dari sini 16.
Lalu ini kita bagi dengan min 2 semua. Jadinya X 4 dibagi min 2 kan min 2Y, 16 bagi min 2 min 8. Maka kita dapatkan nilai X nya adalah 2Y, 2Y nya kita pindah ruas ke sini ya, min 8. Selanjutnya teman-teman, persamaan X ini kita masukkan ke persamaan lingkarannya ya. Persamaan lingkarannya kan yang ini, X kuadrat plus Y kuadrat sama 16. Saya tulis ulang aja di sini. Maka nilai X yang ada di sini kita ganti dengan ini. X nya kan 2Y min 8, kita kuadratkan, lalu ditambah Y kuadrat sama dengan 16. 2Y dikuadratkan adalah 4Y kuadrat, lalu 2 kita kalikan min 8, min 16, kita kalikan 2, min 32Y, lalu min 8 kita kuadratkan, hasilnya adalah plus 64, ditambah Y kuadrat sama dengan 16. 4Y kuadrat dengan Y kuadrat ini kan variabelnya kan sama, sehingga bisa kita jumlahkan. 4 ditambah 1 5, 5Y kuadrat min 32Y, 16 ini kita pindah ruas ke sini jadi negatif 16 ya, jadinya 64 dikurangi 16 adalah positif 48 sama dengan 0. Maka kita bisa faktorkan menggunakan faktorisasi persamaan kuadrat. Kita temukan faktornya adalah 5Y min 12 dan Y min 4 sama dengan 0. Sehingga nilai Y yang pertama adalah ini 12-nya kita pindahkan ke sini jadi positif, lalu ini kita pindahkan ke sini jadi pembagian ya. Karena ini perkalian jadi pembagian. Y2-nya itu min 4 kita pindahkan ruas jadi positif 4. Oke, selanjutnya karena sudah ketemu nilai Y1, Y2, kita cari X-nya. Jika Y-nya itu 12/5, maka X-nya itu kita bisa gunakan rumus ini. Kita balik ke rumus ini ya, 2Y min 8. 2 dikali Y-nya kan 12/5 dikurangi dengan 8. Jadinya 24/5 dikurangi, ini kita jadikan penyebutnya 5 semua ya, maka ini 5 bagi 1 5, kita kalikan dengan 8 jadinya 40, sehingga hasilnya adalah min 16/5. Titik singgungnya berarti min 16/5, 12/5. Berarti persamaan garis singgungnya kita masukkan saja min 16/5 X ditambah 12/5 sama dengan 16. Ini 12/5Y ya. Kita pakai rumus ini loh. Rumus sebentar. Rumus X1 dikali X tambah Y1 kali Y sama dengan R kuadrat. Ini kita langsung masukkan kan, X-nya kan min 16/5 X1-nya. X lalu Y1-nya kan 12/5, Y sama dengan 16. Sekarang selanjutnya kita kali 5 agar penyebutnya hilang.
Hasilnya min 16x ditambah 12y sama dengan 80. Lalu ini kita bagi dengan 4. Jadinya dia min 4x ditambah 3y sama dengan 20. Ini supaya x-nya positif kita pindah ke ruas sana aja ya. Jadinya 0 sama dengan negatif 4x jadi positif 4x plus 3y jadi min 3y sama ditambah, ini kan 20 nya positif, kita masukkan. Ini adalah persamaan garis singgung lingkaran yang pertama. Selanjutnya Y2 nya adalah 4 ya. Kita masukkan apabila Y nya sama dengan 4, maka X nya menggunakan rumus yang sama 2Y min 8, 2 kali Y nya kan 4 min 8, 2 kali 4 8 dikurangi 8 hasilnya 0, sehingga titik singgungnya itu 0,4. Kita masukkan ke rumus garis singgung lingkaran ya, menggunakan X1 kali X ditambah Y1 kali Y sama dengan R kuadrat. X1 nya kan 0 kali X ditambah Y1 nya 4 kali Y. R kuadratnya tetap 16 seperti persamaan lingkarannya. 0 kali X 0, maka 4Y sama dengan 16. Y nya adalah 16, kita bagi dengan 4 karena 4 nya kan kita pindah ke sini jadi dibagi ya. Hasilnya Y sama dengan 4. Ini adalah persamaan garis singgung lingkaran yang kedua. Jadi kita mendapatkan hasil persamaan yang pertama adalah persamaan ini, 4x min 3y plus 20 sama dengan 0. 4x plus 3y 4x salah sebentar, 4x min 3y plus 20 ya sama dengan 0. Lalu persamaan yang kedua, Y sama dengan 4. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Nah, begitu penjelasannya. Gimana? Kamu udah paham kan? Oh gitu, paham. Terus aku setelah ini harus bagaimana lagi? Seperti teman-temanku yang tadi, kamu harus menjalankan misi dari aku. Ini misinya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Virginia. Pertanyaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25 melalui titik koordinat 3,4. Dan ditanya persamaan garis singgung lingkaran. Jadi kita masukin aja. Untuk X nya itu 3. Jadi 3 kuadrat ditambah Y nya adalah 4 kuadrat sama dengan 3 kuadrat hasilnya 9 ditambah 4 kuadrat hasilnya 16 sama dengan 25. Hasil ini dengan hasil yang ini udah pasti sama. Dan yang ditanyakan persamaan garis singgung lingkaran. Ya udah, kita masukin rumus yang ada di sini. Aku tulis ulang ya. X1 kali X ditambah Y1 kali Y sama dengan R kuadrat. X1 itu sama dengan 3 ini. 3 terus ditambah X ini 3X ditambah Y ini adalah 4
4 ditambah Y berarti 4Y. Sama dengan R-nya yaitu 25. Jadi, persamaan garis sambung lingkaran adalah 3X tambah 4Y sama dengan 45. Terima kasih. Aku kerjain nih, menurut kamu benar atau enggak? Betul manis, sekarang kamu bisa melanjutkan ke perjalanan berikutnya. Dadah manis. Makasih ya. Siapa itu? Enak banget, gila. Tidur-tiduran, santai banget. Hey, kamu pasti orang selanjutnya yang bakal mandu aku untuk jelasin materi, kan? Halo, kenalin aku Farel. Aku bakal jelasin materi yang terakhir buat bab lingkaran. Tapi ini beneran yang terakhir, kan? Ini yang terakhir. Ayo ikut aku, ayo. Iya, iya. Kedudukan dua lingkaran adalah hubungan posisi antara dua lingkaran berdasarkan jarak antara pusat lingkaran dan panjang jari-jarinya. Letak atau kedudukan ini bisa berbeda-beda, tergantung besar kecilnya jari-jari lingkaran serta jarak antara pusat lingkarannya. Lalu, ini adalah gambar kedudukan dua lingkaran. Yang pertama adalah saling berpisah, yaitu seperti ini, saling berpisah. Karena kedua lingkaran tidak saling bersinggungan maupun berpotongan. Lalu gambar kedua adalah bersinggungan luar, seperti ini. Karena kedua lingkaran bersentuhan di satu titik dari luar. Lalu yang ketiga adalah berpotongan. Karena kedua lingkaran berpotongan di dua titik, seperti ini. Yang keempat adalah bersinggungan dalam. Karena kedua lingkaran bersentuhan di satu titik dari dalam. Lalu yang terakhir yang kelima adalah saling berpisah di dalam, yaitu satu lingkaran berada di dalam lingkaran lain tetapi tidak bersinggungan. Jadi gitu caranya. Kamu udah paham belum materinya? Paham. Udah lanjut sana. Sana? Apa sih? Loh. Farel? Halo? Farel? Ya udahlah. Oh, jadi lingkaran tuh kayak gitu ya? Oh iya ya? Terus aku baliknya kayak gimana? Aduh. Astaga, ternyata itu cuma mimpi. Tapi kok mimpiku lingkaran ya? Kayaknya yang dibilang kakak-kakak yang di mimpiku benar deh. Astaga, jam 6. Kita lagi masuk. Aku harus ngerjain. Udah masuk. Untung udah selesai.